Bentar cuy. Nah jadi ini motor kan udah lama banget ya, jarang banget gua pakai. Jadi kayaknya udah hampir sebulanan ya, jarang banget dikeluarin. Jadi cuman kayak dipanas-panasin doang seminggu sekali. Tadi pas gue hidupin ya, dan kemarin pas mau gua pakai untuk cuci motor, itu udah mulai susah dinyalain guys. Mungkin karena udah lama juga ya. BTW ini motor udah 80.726 km ya. Masih under 100.000 lah. Udah hampir berapa tahun nih? 5 tahun guys. Nah jadi motor ini termasuk salah satu motor yang paling sering gua pakai untuk touring ke Medan, touring ke Prapat ya. Dan paling jauh dipakai buat touring ke Langkat kemarin. Bukan kemarin ya, maksud gua kapan tahun itu ya? Kayaknya udah 2 tahun yang lalu juga ya cuy. Nah jadi bener-bener motor tempur banget sih. Cuman kalau kalian perhatiin di bagian speedometernya ini udah agak kena sunburn ya. Karena kan pemakaian juga udah lama ya cuy. Nah cuman gua udah pesen juga apa namanya guys, filmnya yang negatif, jadi mungkin nanti tampilannya dia enggak warna putih LED kayak gini, mungkin nanti jadi kayak warna biru sama hitam ya. Lebih kece sih menurut gua kalau yang negatif ya cuy. Kita lihat aja nanti kayak gimana hasilnya. Terus gimana ya, apakah motor ini masih harus gua rawat lagi atau enggak ya, karena emang dari awal niat gue emang udah mau gue jual, jadi kayak gue nggak mau terlalu banyak rawat lagi ya. Nah cuman kemarin entah kenapa ya, mungkin lagi ada angin ya cuy. Jadi kayak gue mau pergi, bentar guys, nyalip dulu. Buset dah. Emang kalau speeding itu paling enak pakai V2 cuy ya, cuman ya capek. Sebentar guys, gue harus konsentrasi dulu ya. Jadi nanti kita bakal ngetes di lintas Medan ya cuy. Buset, bacot banget knalpotnya ya. Apa sih ini, Corolla ya? Emang kalau mobil sedan itu nggak ada obat ya cuy. Tapi sumpah knalpotnya bacot doang guys. Bukan bacot doang ya, bacot banget anjir. Ini ngapain ini? Dia ngapain? Buset dah, hujan. Waduh. Aduh guys, kayaknya gagal kita ini ya. Gagal speeding kita ini cuy. Buset. Ini kagak, gimana ceritanya ini kita mau speeding kayak gini? Gagal speeding, buset. Ah, anjing lah. Baru juga gue mau ngetes top speed ya, malah hujan. Anjir. Udahlah, kita ngetes. Ngetes di sekitaran sini aja lah ya cuy ya. Emang di Siantar tuh akhir-akhir ini lagi musim hujan cuy. Malah gua baru cuci motor ya. Buset, sakit banget. Anjir.
tanjakannya tinggi banget cuy. Wah anjing, bahaya banget ini. Gak ngotak anjir yang buat ngaspalnya. Minimal dia kasih lah dikit kayak ada tanjakannya gitu kan, jangan langsung kayak gitu. Habis dah sok gua. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah gua harus lanjut untuk rawat nih motor, apa mending gua jual aja, atau ya uangnya disimpan terus nanti nyari lagi yang baru gitu ya? Sebenarnya sayang banget sih kalau dijual ya guys, karena harganya itu udah anjlok banget di marketplace ya. Nah untuk harga V2 second itu di kisaran 8 sampai 9 jutaan ya. Bahkan ada yang jual 7 juta juga ya cuy. Nyesek banget sih ya. Tapi emang iya sih ya, secara teknologi R15 V2 itu udah kuno banget ya. Walaupun ya udah injeksi, tapi masih banyak fitur-fitur yang udah ketinggalan zaman ya. Beda jauh kayak R15 versi 3, dia udah ada apa namanya slipper clutch ya. Terus udah ada FFA nya dan lain-lain sebagainya ya cuy. Satu hal yang gue suka dari motor ini itu dari desain, sudah pasti ya. Desainnya menurut gue sih nggak apa ya, nggak bosenin, jadi kayak enak dilihat aja gitu. Tapi di satu sisi mesinnya kecil cuy ya, jadi kayak body gede tapi mesinnya kopong gitu. Mobil apa nih, imut banget ya, Suzuki. Wow, bagus nih mobil. Sayang banget kita nggak jadi ngonten ya cuy. Nggak jadi tes speeding. Waduh, tadi mau ke Jalan Medan malah hujan, tapi nggak apa-apa cuy ya. Duh berisik banget. Tapi kita tes dulu yang di sini aja ya. Atau mungkin gue bawa kalian untuk keliling-keliling sebentar sambil dengerin gue ngebacot kali ya. Ini udah lumayan kasar mesinnya nih cuy. Kemarin udah ganti terakhir kali ya, ini udah 2 kali turun mesin. Jadi last time itu udah ganti blok sama piston, rantai keteng dan apa ya, seal ya, seal mesinnya udah diganti semua. Tapi kalau lagi dipanasin setiap pagi ya, awal start itu pasti kayak ada bunyi gemericik gitu. Udah bolak-balik juga gua bawa ke bengkel, tetap nggak dapat masalahnya di mana. Kemungkinan kayaknya sih di gearbox ya cuy, di apa namanya, di mangkok koplingnya mungkin ya cuy, yang harus diganti. Nah gua ada nemu juga di Shopee yang original. Cuman nggak tahu ya bisa dipasang atau enggaknya. Buset nih, Vario nantangin banget ya. Kemana lagi kita guys? Anjing, di sini nggak hujan cuy. Kena prank sama semesta kita ini ya. Padahal tadi kalau nggak hujan di sana tuh enak banget, treknya lurusan cuy ya. Tapi di sana tadi hujan pula ini ya. Ini visor gue juga masih ada rintik-rintik ini cuy. Bagaimana ini? Tapi emang iya sih ya, harga BBM kayaknya lagi mahal. Tapi menurut gua nggak juga sih ya. Kita tes dulu, tes keliling-keliling aja dulu pakai V2 ya.
nggak usah jauh-jauh dulu. Takutnya nanti kejadian yang lama terulang lagi ya. Lagi enak-enak riding tiba-tiba mati di tengah jalan, malam pula kondisinya cuy ya. Waduh, kacau bener. Pernah gitu guys ya gue kejadian. Jadi lagi pulang dari Medan, itu kejadiannya di pasar bengkel itu ya. Pulang dari Medan jam 9 malam ya. Pokoknya sekitar jam 11 malam rantai gua itu koit ya, putus guys, tepatnya di pasar bengkel. Akhirnya setelah putus, motornya gua dorong, gua cari rantainya, dan rantainya itu emang udah nggak bisa dipasang lagi cuy. Kayak bener-bener udah patah lah gitu ya, udah putus. Dan ya terakhir motornya gue titipin ke salah satu tukang tambal ban, karena nggak mungkin lagi ya dibawa pulang, dan jam segitu bengkel juga udah pada tutup, apalagi di tengah-tengah lintas Sumatera kayak gitu lagi ya. Jadinya motor gue tinggal, terus gue pulang besok paginya gue beli rantai di bengkel dari Siantar, terus gue bawa lagi ke pasar bengkel. Nah, dibantu sama mas-mas tukang tambal bannya buat masang rantainya. Ya, gimana ya? Salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan juga sih guys ya. Tapi untungnya masih ada yang buka tambal ban ya waktu itu ya. Istilahnya masih apa sih? Bisa dititipin lah motornya gitu ya. Daripada kita harus ngedorong sampai ke Siantar tuh kan nggak lucu ya. Ini kayaknya hujan semua ini ya. Selama hampir dari 5 tahun gue pakai ini motor ya, udah banyak banget keluh kesah yang gue alami, dari turun mesin, terus dari masalah kelistrikan tuh udah mogok ya, mogok paling sering. Dan udah berapa kali juga sih mogok guys. Nah kalau mogok tuh sering banget. Cakep nih apanya nih, hand gripnya nih gue beli di bengkel tadi cuy ya. Pas gue lagi tadi mau ngisi angin ya, gue lihat ada hand grip yang cakep. Ini gue beli 35.000 sih ya, tapi kayaknya bukan yang ori ini ya, kayaknya yang KW ini cuy. Hand gripnya apa sih namanya, Pro Taper ya, Pro Taper. Memang ada R nya ya cuy. Tuh masih gerimis cuy, emang di sini tuh hujan, lihat tuh. Gua nggak bohong kan, tuh. Anjing bisa gitu ya, satu kota tapi cuacanya bisa beda sih. Kenapa bisa kayak gitu anjir, serius. Nah ini kalau alam kayak gini nggak bisa kita lawan ya cuy, mau nggak mau kita harus ya ngalah ya cuy ya. Tetapi kalau tadi nggak hujan, saya akan lawan. Ini kalau geber pakai P2 di RPM tinggi, rasanya tuh bodinya udah mau ambiar gitu guys. Geter banget sumpah. Tapi kalau 5000 RPM ya, kayak di mid, kayak apa sih, kayak sedang-sedang, nggak terlalu parah sih getaran motornya ya cuy. Tapi kalau kayak gini itu emang getar banget parah.